Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya harap ketua kelas mohon dipimpin doa dulu ya. Oke. Oh sudah, terima kasih banyak. Oke, sebelum kita mulai, maka baiknya kita absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bayi Wanda ada keterangan nggak? Sakit? Oh iya sakit. Itu pelajaran buat kita ya, supaya kita lebih menjaga kesehatan di zaman pandemi ini. Tetap laksanakan protokol kesehatan supaya kita tetap sehat selalu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar tentang kita pernah menyelesaikan bab matriks ya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bab selanjutnya mengenai pola barisan dan deret bilangan. Saya yakin ini sudah tidak asing lagi di kepala kalian karena ini pernah kalian pelajari di jenjang SMP. Walaupun di sana masih dasar-dasar dan langsung diberikan rumus umumnya ya. Cuma sekarang kita akan lebih ke analisis gitu. Nah, oke, sekarang ini tentang pola barisan dan deret bilangan. Sebelumnya kita flashback sedikit aja, ada yang masih ingat perbedaan pola barisan dan deret nggak? Oke, nggak ada. Oke, langsung aja ya. Kalau pola barisan biasanya itu tandanya koma. Sedangkan kalau deret biasanya tandanya penjumlahan, karena deret itu biasanya artinya jumlah sukunya nanti, jumlah semua sukunya. Sedangkan kalau perbedaan aritmatika dan geometri, barisan deret aritmatika geometri ada masih ingat? Lupa juga ya, udah lumayan lama sih. Kalau barisan aritmatika itu dia biasanya dikenal dengan ada beda, nanti selisih antara dua sukunya disebut beda. Sedangkan untuk yang geometri nanti di sana ada namanya rasio ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut aja, kita langsung ya. Di sini Ibu tayangkan. Kalian semua udah bawa buku kan? Kalian semua sudah bawa buku pelajaran. Nah, di sini kita akan fokus membahas 3 pokok sebenarnya di sini. Yang pertama pola barisan dan deret bilangan, kemudian pola barisan dan deret aritmatika, dan terakhir pola barisan dan deret geometri. Sekarang kita akan fokus untuk analisis perbedaan pola barisan dengan deret bilangan itu sendiri. Kita lihat di sini ada satu masalah. Seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari ia mengumpulkan 5 kerikil lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pada hari pertama ia membawa 1 kerikil, dapatkah kamu tentukan pola barisan tersebut? Dapatkah kamu tentukan banyak kerikil yang dibawa pada hari ke-10? Oke, pelan-pelan ya, tarik nafas. Nah, ini dia tabel penyelesaiannya. Nah, di sini kan kita harus tahu polanya dulu di sini. Apakah ini pola barisan? Apakah kita harus tahu polanya untuk mengetahui pola-pola untuk mengetahui suku-suku selanjutnya. Kalian masih ingat suku? Ini tuh dikatakan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Masih ingat kan? Kita flashback sejalan aja ya. Oke, di sini untuk hari pertama atau suku pertamanya dia ada 1 kelereng. Dia ada 1 kerikil. Kemudian untuk hari keduanya dia bertambah lagi 5 kerikil, berarti 1 tambah 5 sama dengan 6. Kelihatan polanya di sini ya. Kemudian untuk hari ketiga bertambah lagi 5 kerikil, tadi ada 6 tambah 5 lagi 11. Kelihatan polanya di sini 1 tambah 10, atau polanya itu 1 tambah 5 dikali 2. Dan begitu seterusnya. Dari tabel ini kita bisa lihat nih di sini ada 1 tambah 5 kali 2, kemudian di sini ada 1 tambah 5 kali 1, kemudian di sini ada 1 tambah 5 kali 2, dan seterusnya. Pada suku pertama tidak ada di sini penambahan 5 plus 1. Kemudian pada suku kedua atau n-nya sama dengan 2, pada suku kedua atau n sama dengan 2, di sini ada 1. Kenapa di sini ada 1? Dari mana asalnya 1 itu didapatkan dari n dikurangi 1. N dikurangi 1, kalau n-nya 2, berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Muncullah angka 1 di sini. Begitu juga seterusnya. Untuk n-nya sama dengan 3. Berarti ini n-1-nya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Muncul angka 2 di sini, seperti itu. Jadi kita udah bisa temuin nih polanya itu 1 plus 5
dikali N min 1. Itu pola untuk permasalahan ini. Kalau kita sudah tahu polanya, kita gampang aja nanti akan mencari suku keberapa pun yang akan ditanya. Kebetulan di sini yang ditanya adalah suku ke-10 atau berapa banyak poin yang dia kumpulkan setelah hari ke-10. Oke, kita lihat. Sorry. Ini polanya ya. Oke, 1 plus 5 1 plus 5 dikali N min 1, atau ini penyederhanaannya ya. 1 ditambah 5 kali N, 5N, kemudian 5 tambah 1 itu 5, terus satunya ini oret-oret di sini, maaf. Ini 1 plus 5 kali N min 1 sama dengan, kalau 1 terus 5 kita kalikan dengan N kan 5N, kemudian 5 kita kalikan dengan 1 itu negatif 5. Sehingga di sini ada 1 bertemu dengan negatif 5, berarti dia sama dengan 5N negatif 4. Itu bisa saja kita gunakan pola yang ini. Tapi kalau kalian memang lebih suka dengan pola yang seperti tadi tuh bisa juga. Nah, kalau di sini yang ditanya adalah pola hari suku ke-10. Berarti N-nya sama dengan 10 kan? Di sini dia pakai pola yang ini. Berarti kalau ditanya U10, berarti di sini 5 dikali dengan N-nya kan 10 ya. 5 dikali 10 dikurangi 4. 5, 10, 50. Dikurangi 4, berapa? 46, bagus. Masa ini gak bisa ya, kalian bagi SD aja. Oke, sudah ya, udah jelas untuk permasalahan pertama. Nah, ini tuh tadi kita bahas tentang barisan. Itulah barisan. Kenapa? Karena kita lihat ya dari tadi tuh dia bedanya setara, dia bedanya konstan, terus dia juga ditandai dengan tanda koma. Tuh, 1,6,11. Dia nggak ditanda jumlah sukunya atau kita nggak disuruh menjumlahkan gitu. Jadi itu adalah barisan. Bagus. Sedikit udah masuk ya. Oke, kita lanjut nih ke permasalahan kedua. Nah, pada masalah kedua ini kita akan menentukan deret. Deret itu gimana sih? Jadi di sini ada permasalahan. Diketahui pola bilangan itu ada 1/2, 1/6, 1/12 dan seterusnya sampai 1/9.900. Tentukan banyak suku pada barisan tersebut. Oke. Di sini ada alternatif penyelesaian. Kita lihat. Oke. Jika UN adalah suku ke N sebuah barisan dengan N-nya sama dengan 1, 2, 3, maka barisan di atas disajikan sebagai berikut. Tadi kan kita udah punya barisan. Kita udah punya suku pertamanya 1/2, suku keduanya 1/6, dan seterusnya sampai suku ke, kita nggak tahu tadi suku yang 1/1900 itu suku keberapa ya. Jadi sekarang kita cari tahu dulu itu suku keberapa. Caranya lihat pola. Pokoknya di sini nggak kemana-mana ya, kita akan lihat pola dan lihat pola. Nah, di sini untuk yang pertama, kalau di sini 1/2 itu saya peroleh dari 1/1 ditambah 1 1/2 itu sama dengan 1 ditambah 1 kan 2. Oke, sesuai dengan nilai pada suku pertama. Kenapa di sini harus ada 1? Itu biar dia menyesuaikan dengan suku-suku selanjutnya. Kalau saya hilangkan, sebenarnya 1 di sini adalah N ya. Kita lihat pada pola selanjutnya. Di sini ada 1/2 plus 2. Itu kalau saya hilangkan N yang di sini, otomatis nanti dia 2/2-nya sama dengan 4. Tidak sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan pada sukunya gitu. Maka dari itu kita ketemu nih polanya. Di sini ada 2 kuadrat, di sini ada 1 kuadrat sesuai dengan suku-sukunya. Berarti ini 1/N kuadrat plus N. Ketemu kan polanya? Paham nggak? Ini suku kedua. Di sini ada 2. Ini kita anggap N. Terus di sini ada N kuadrat ditambah N. Begitu seterusnya. Kalau N-nya sama dengan 3, di sini ada 3 kuadrat plus 3 dan seterusnya. Jadi kita ketahui bahwa di sini polanya itu adalah UN sama dengan 1/N kuadrat plus N. Jelas? Oke, jelas sekali. Jadi kita udah ketemu nih polanya. Kalau kita ketemu polanya, apa yang ditanyakan itu mudah kita ketemu ya. Berdasarkan pola barisan UN sama dengan 1/N kuadrat plus N yang telah diperoleh pada tabel di atas, maka untuk UN 1/1900 itu
kita carinya seperti ini. Oke, UN itu sama dengan berapa tadi? Sesuai di tabel. UN sama dengan 1 per N kuadrat plus N. Boleh dong di sini kan saya belum tahu nih. 1 per 9.900 ini UN, N-nya itu berapa? Saya kan belum tahu. Boleh dong di sini saya ganti 1 per N kuadrat plus N. Ya, kemudian nilainya berapa? Ada 1 per 9.900. Ini bisa kita kali silang. 9.900 kali 1. 9.900. 1 kali N kuadrat plus N. N kuadrat plus N. Setelah ini diapakan? Difaktorisasi, betul. Oke, jadi di sini penyederhanaannya itu nanti N-99 dikali N plus 100. Udah gitu kita bisa tahu nih N-nya berapa. Oke, N pertamanya sama dengan, karena di sini negatif 99 ya, berarti di sini 99, dan karena di sini positif 100, di sini negatif 100. Nah, mungkin nggak suku kesekian itu bernilai negatif? Nggak mungkin kan? Yang jelas pasti dia nilainya positif karena itu kan suku gitu. Nggak mungkin negatif, berarti kita ambil yang positif. Jadi kita ketahui itu untuk nilai 1 per 9.900 ternyata itu dia adalah suku ke 99 gitu. Tapi belum selesai ya, ini kita baru tahu nih. Baru kita tahu dia 1 per 9.900 itu suku ke 99. Ini kita belum ketemu deretnya. Yang gimana nih maksudnya deret? Oke. Nah di sini untuk deretnya ya, deret itu adalah jumlah suku-suku. Maksudnya jumlah suku-suku itu kayak gimana sih? Oke, jadi ini kan ada banyak suku tadi. Ada suku pertama, ada suku kedua, ketiga, dan sampai suku ke 99. Jadi kita harus jumlahkan nilainya dari suku pertama sampai suku ke 99 itu nanti. Itulah artinya dari banyak suku atau deret atau banyak suku ke 99. Nah, jadi tapi kita kan tadi langsung aja tuh tahu suku ke 9-nya 1090, 1000 per 1 per 9.900. Nggak mungkin kita cari tahu semuanya sampai suku ke 99 baru kita jumlahkan. Caranya gimana? Kita cari pola. Oke. Nah, di sini untuk deret pertama, jumlah suku pertama itu ada U1 aja karena kan yang ditanya ya satu suku aja, nggak perlu dijumlahkan dengan suku yang lain. Kalau untuk yang jumlah suku kedua ada suku pertama ditambah suku kedua. Kalau yang ketiga, suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga. Begitu seterusnya ya. Untuk suku pertamanya ada apa tadi? Ada 1 per 2 kan? Berarti 1 per 2, nilainya 1 per 2. Kemudian untuk suku pertama ditambah suku kedua, 1 per 6 ditambah 1 per 2. 1 per 6 ditambah 1 per 2, itu hasilnya 2 per 3. Kemudian untuk jumlah suku ketiga, ada 1 per 2 tambah 1 per 6 tambah 1 per 12, berapa hasilnya? 3 per 4. Hitung aja sendiri ya, biar cepet. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat nih dari nilai-nilai jumlah suku ini kelihatan pola nggak sih? Ada kan? Ya. Kalau di sini ada untuk jumlah suku pertama ada 1 per 2, kemudian jumlah suku kedua ada 2 per 3. Ini kalau N-nya 1, berarti sininya 1 ya. Kalau N-nya 1, di sini 1, di sini N plus 1 kan? Sama juga di sini. Di sini ada N2, berarti kalau N-nya 2, di sini ada 2 N plus 1. Kelihatan polanya. Oke. Berarti di sini kita tahu nih, Sn-nya sama dengan N per N plus 1. Udah ketemu nih polanya. Nah, didapatkan bahwa pola deret bilangan tersebut adalah Sn sama dengan N per N plus 1. Nah, di sini kalau kita udah ketemu polanya, baru kita bisa masukin berapa nilai N-nya. Di sini nilai N-nya ada 99 kan? Berarti S99 sama dengan kan? Ini kan N ya? Kalau kita udah tahu ini pola deretnya sama dengan Sn per N plus N per N plus 1. Kalau yang ditanyakan S99, di sini berapa? 99, betul. Di sini berapa? Sama, 99 ditambah 1. 99 per 90 tambah 9 tambah 1 berapa? Iya, 100. Jadi jumlah suku ke 99-nya itu adalah 99 per 100.
Kalau kalian mau hitung manual dari awal juga bisa, pasti hasilnya akan sama dengan ini gitu. Jelas? Oke, pause. Selanjutnya kita bahas tentang pola barisan dan deret aritmatika. Karena tadi udah kita bahas tentang contoh deret dan barisannya, kita langsung aja. Di sini ada permasalahan tentang deret aritmatika. Jika membuat anak tangga dibutuhkan 40 batu bata, berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 80 anak tangga? Ya, jadi untuk anak tangga pertama itu kita butuhin 40 batu bata. Gimana kalau anak tangga kedua? 40 tambah 40. Anak berarti 80. Anak tangga ketiga begitu juga seterusnya ya. Kita lihat nih di tabel. Suku pertama atau anak tangga pertama itu membutuhkan 40. Itu didapatkan dari 40 kali 1. 1 ini N-nya. Oke. Kemudian untuk anak tangga suku kedua atau anak tangga kedua dibutuhkan 80. Didapatkan dari 40 kali 20. 40 kali 2. 2 ini N-nya. Begitu seterusnya. Jadi kita udah tahu nih polanya. UN itu sama dengan 40 kali N. Tulis ini ya. UN sama dengan 40 kali N. Boleh dong saya bilang UN itu sama dengan A kali N. Kenapa bisa A? Karena A adalah suku pertama. Oke, jadi kalau yang ditanyakan di sini adalah suku ke-80, bukan yang ditanyakan, yang kita cari dulu suku ke-80 berapa? A dikali 80. Berapa A-nya? A-nya 40 dikali 80 sama dengan berapa? Oke, 3.200. Udah kita ketemukan nilai suku ke-80, tapi bukan ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-80. Maksudnya adalah US80 itu U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan seterusnya sampai U80. Nggak mungkin kita cari satu-satu ya. Kita lihat nih gimana rumus SN-nya. Oke, kalau saya bilang SN itu, sini ada ilustrasinya ya di LCD. Oke, kalau saya tuliskan di sini SN sama dengan yang itu, SN sama dengan A itu suku pertama ditambah A plus B. A plus B itu kan suku pertama ditambah beda kan suku kedua ya. Kemudian ditambah A plus 2B, suku pertama ditambah 2 kali beda itu kan suku ketiga gitu. Maksudnya kayak gimana? Contoh misalnya, punya 1, 3, 5. Ini bedanya kan 2 ya. Oke, berarti 1 ditambah beda, ini kan beda ya. Beda, tahu B. 1 ditambah dengan beda sama dengan 3, atau sama dengan suku kedua. Kemudian 1 ditambah dengan beda lagi sama dengan suku ketiga. Makanya boleh dong saya tuliskan begini ya. Dan seterusnya, berarti kalau di sini B-nya atau apa? Di sini kan N-nya 1 kan. Di suku kedua N-nya sama dengan 1. Di suku ketiga N-nya sama dengan 2. Berarti kan N-nya itu kan dikurangi 1 ya. Berarti polanya sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama ya. Oke, kalau saya balik boleh nggak? Boleh. Ini di depan ya. A ditambah N-1 kali beda ditambah titik sampai dengan ini A, misalnya dari belakang kan, ini dari belakang ke depan ya. A plus 2B tambah A plus B tambah A. Ini saya katakan persamaan kedua. Nah, gimana ini kalau saya jumlahkan? Gimana hasilnya? Hasilnya sama dengan 2SN sama dengan 2A plus N-1 kali B, N-1 kali B ditambah 2A tambah N-1 kali B. Begitu seterusnya. Sampai di akhir juga akan 2A plus N-1 kali B. Kenapa begitu? Kita ilustrasikan pakai angka ya. Misalnya saya punya S3 itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5. Kemudian saya balik misalnya seperti yang ilustrasi keduanya ini, persamaan keduanya 5 tambah 3 tambah 1. Ini menghasilkan gimana? 2S3 sama dengan 6 sama dengan 1 tambah 5 6, 3 tambah 3 6, 5 tambah 1 juga 6. Sama kan? Setiap sukunya sama. Berarti di sini juga begitu sampai akhir.
Oke, nah setelah itu kita bisa sederhanain tuh ke bagian yang kedua ya, bagian yang ini, Oke, berarti di sini 2Sn sama dengan N dikali dengan 2A plus N-1 kali B. Kenapa di sini N? Karena ini nggak kita tahu kan berapa kali pengulangan dia sampai akhir sini. Makanya kita dia pasti akan disesuaikan dengan N yang di sini nanti. Makanya kita di sini tulis sebagai N, sehingga Sn sama dengan, ini saya pindahkan ke sini ya, sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Atau 2A plus N-1 ini kalau kita jabarkan dia 2 ditambah A ditambah N-1 kali B. N-1 kali B. Masih ingat nggak A itu apa? A itu suku pertama ya. Berarti ini U1 ditambah A plus 1 tambah A plus N-1 kali B itu suku berapa? Suku terakhir dia. Berarti UN ya. Berarti ini juga bisa kita tuliskan sama dengan Sn sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN gitu. Nah, kalau di sini kita udah tahu tadi U1-nya berapa, yang ditanyakan S80 ya. N-nya berapa tuh? 80. 80 dibagi 2, terus suku pertamanya berapa tadi? 40. Ya, ditambah suku terakhirnya berapa? Kan kita udah tahu tadi suku terakhirnya 3.200. Jadi 80 dibagi 2 itu berapa? 40. Kemudian ini berapa? 3.240. 40 dikali 3.240 sama dengan berapa? Berapa? Ayo kalkulatornya. Oke, berarti jumlah suku ke 80 itu sama dengan 129.600. Yang ini ya. Jadi batu bata yang dijumlahkan, yang dibutuhkan untuk membuat 80 anak tangga itu adalah sebanyak 129.600 batu bata. Oke, udah. Kita lanjut ke yang terakhir ini ya. Ini udah masuk ke geometri nih, udah masuk ke poin yang ketiga. Kita hapus dulu yang ini. Nah, kita masuk ke poin ketiga, barisan geometri. Perhatikan barisan bilangan 2, astaga, agak berantakan ya, mohon maaf. Taruh dulu. Nggak bisa. Oke, lanjut aja. Oke, perhatikan barisan bilangan 2, 4, 8, dan 16. Nah, kita lihat nih rasio. Kalau di geometri kita berbicara tentang rasio, karena kenapa? Karena dia bukan beda ya. Kalau beda itu kan selisih. Ini konstan nggak antara suku pertama dengan suku kedua dan seterusnya? Bedanya nggak konstan kan? Kalau 2 sama 4 bedanya 2, 4 sama 8 bedanya 4, nggak konstan. Berarti ini geometri. Geometri itu kita bicara dengan rasio, tentang rasio. Di sini antara 2 dengan 4, kalau 2 kita kalikan 2 sama dengan 4, kemudian 4 kita kali 2 sama dengan 8, dan begitu seterusnya. Di sini kan dia rasionya konstan, yaitu 2. Rasio itu apa? Rasio itu perbandingan. Rumus perbandingan ketutup di sini ya, saya tulis di sini. Perbandingan atau rasio itu sama dengan, misalnya kita pakai U2 per U1. U2-nya berapa? 4 ya. 4, kemudian dibagi dengan U1-nya berapa? 2? Dengan 2. Kemudian misalnya kita coba lagi pakai yang lain. Misalnya U3 per U2. U3-nya berapa? 8. Dibagi 4 sama dengan berapa juga? 2. Konstan kan rasionya. Dari suku pertama konstan, dia sama-sama 2 gitu. Nah, jika nilai jadi kita tahu, mohon maaf, kita tahu rumus rasio itu apa? Rumus rasio itu adalah UN sama dengan UN per UN min
1. Kalau di sini suku kedua, berarti di sini suku pertama. Kalau di sini suku ketiga, berarti di sini suku kedua. Begitu seterusnya ya. Oke. Kita lihat lagi. Jika nilai perbandingan dua suku berurutan misalkan R dan nilai suku pertama adalah A, maka susunan bilangan tersebut dapat dinyatakan dengan 2 kali 2 dan seterusnya. 2 kan 2 ya, terus 2 kali 2 kan 4, terus di sini 2 kali 2 kali 2 gitu sama dengan 8. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini ilustrasinya di sini. Oke. Sini kan ada 2, 4, 8, 16. Kemudian di sini ini kan 2 ini ya 2 kan, 2 kali nggak ada gitu. Kemudian yang 4 2 kali 2. Kemudian di sini 2 kali 2 kali 2. Kemudian di sini 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, kalau si 2 ini adalah suku pertama itu namanya apa tadi? A. Oke, berarti kalau di sini si 2 ini saya anggap sebagai A, kemudian si A ini kan punya rasionya kan 2 ya, berarti boleh dong saya tulis A kali R ya. Kemudian di sini A kali R kali R. Di sini juga begitu, A kali R kali R kali R gitu kan. Berarti kita tahu di sini yang pertama itu A kali R pangkat 1 negatif 1. Kemudian di sini ada A kali R pangkat 2 negatif 2. Dan begitu seterusnya kan. Jadi kita tahu nih, yang suku pertama ini kan kalau R 1 pangkat 1 berapa? 0 ya. 1 ya. Berarti di sini kan cukup A, U1-nya sama dengan A. Kemudian yang U2-nya ini kita punya 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Berarti R-nya pangkat 1 aja. Kemudian yang suku ketiga R-nya pangkat 2 dan suku selanjutnya R-nya pangkat 3. Jadi kita bisa simpulkan bahwa rumus suku ke N dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N min 1 gitu. Oke. Udah sampai sini pembahasan kita ya. Saya mau lihat pemahaman kalian sampai di mana. Saya mau kalian dengan teman duduk kalian mengerjakan soal yang ini. Di sini ada masalah 1. Oke. Nah, di sini masalahnya seorang seniman. Nah, nanti ini udah ketahuan ya, ini barisan aritmatika. Cuma nanti kalian tentukan polanya. Nanti majunya saya tunjuk aja ya, random ya. Saya kasih waktu mengerjakannya 5 menit dari sekarang. Oke, boleh ditulis. Nah, udah dibahas semua ya. Semuanya udah selesai mengerjakan. Dan ini pembahasannya udah sesuai dengan yang dikerjakan sama temannya tadi. Jadi udah cukup paham ya. Ya udah, kalau udah cukup paham, ini waktu kita tinggal 5 menit. Saya kasih latihan. Ini dikerjakan individu dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Bisa ditulis atau yang bawa HP boleh foto. Kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini jangan lupa dikerjakan ya, dikumpulkan minggu depan individu ya. Boleh dikerjakan secara berdiskusi, cuman yang ngumpulin individu ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai materi-materi tentang masih kita pada pola barisan dan deret bilangan ya, cuman akan lebih rumit nanti. Tapi kalau kalian udah bisa mengerjakan soal yang ini, berarti kalian ada bekal untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau banyak sekali kesalahan pada pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya, tetap sehat ya. Sebelumnya tutup dulu ketua kelas, tutup dulu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan Ibu pamit mundur dulu ya, pamit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.